belum. Sehingga diputuskanlah saya harus berpasangan sebagai calon wakil bupati. Pertanyaan kemudian dengan siapa? Gitu. Semua beberapa calon bupati yang akan turun itu sesungguhnya mengajak dan memanggil saya untuk berpasangan dengan mereka, termasuk yang tidak dapat perahu lainnya. Sebut saja misalnya satu Pak Jarau, sebut saja satu Pak Ones Kamboji. Mereka itu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk turun kemarin, termasuk petahana, mengirim orang dan seterusnya gitu. Nah, putusan saya kemudian adalah jatuh pada Ibu Dr. Verna untuk mendampingi beliau. Karena apa? Berdasarkan survei dan seterusnya kita masuk. Ya. Kami ketemu, bukan ya cerita waktu itu tidak dalam proses transaksional gitu. Pak Yasin, kalau Pak Yasin mau jadi wakil bupati, Pak Yasin mau tanggung berapa uangnya? Tidak ada bicara itu gitu. Pak Yasin, kalau misalnya orang jadi, bagaimana pembagian proyeknya? Kita tidak bicara itu. Pak Yasin, kalau jadi nanti bagaimana pengisian jabatan di struktur kabinet ya, kantor gitu. Orang tidak bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana konstruksi berpikir kita untuk membangun Kabupaten Poso ke depan. Ini loh pemikiran saya tentang Kabupaten Poso, Bu Dokter. Ibu Dokter juga, inilah Kak, saya punya pemikiran tentang Kabupaten Poso ke depan. Dari pemikiran itu terdapat beberapa pokok pikiran yang sama yang kemudian diterjemahkan di dalam tagline membangun bersama, sejahtera bersama. Karena kalau mau dilihat ada proses ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Poso pada distribusi pembangunannya atau pembangunan di Kabupaten Poso itu. Nah, sekarang bagaimana ya orientasi pikir Pak Yasin dan Ibu Dokter ke depan gitu? Itu berangkat daripada ya yang kita lakukan kemarin evaluasi periode sekarang itu lebih meningkatkan pada pembangunan infra dan suprastruktur di perkotaan gitu. Beberapa anggaran terserap dan sangat besar ya dan seterusnya gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya utamanya di pedesaan itu hampir tidak diperhatikan lagi gitu. Utamanya petani, nelayan ya, UMKM. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Karena fokus pembangunan pemerintah kemarin ya itu lebih pada peningkatan jalan dalam kota, ya, pembangunan jembatan Kabose, ya, tugu-tugu, air mancur yang menari-menari, lampu-lampu, dan beberapa program-program peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya bukan menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita. Sekarang ini adalah pertemuan yang ke-236 saya gitu. Ya, pertemuan seperti ini saya hadiri sudah 236 titik di seluruh desa di Kabupaten Poso gitu. Dari semua pertemuan yang ada di sini, jika saya tanyakan apakah ada masyarakat sini yang meminta pesawat terbang? Tidak ada kan? Adakah masyarakat yang meminta helikopter? Tidak ada gitu. Tapi kalau saya katakan apakah masyarakat sini ada yang meminta pupuk, katinting, jalan kantong produksi, alat semprot rumput, bantuan untuk ibu-ibu penjual sayur masak, penjual ikan termos dan lain-lain ya. Kebutuhan daripada masyarakat di pedesaan sesungguhnya tidak seberapa jumlahnya gitu jika kita bandingkan dengan peningkatan infrastruktur di perkotaan. Mau contoh, pembangunan jembatan Kabose sekarang yang baru beberapa persen itu sudah memakan dana kurang lebih 50 miliar.
Kalau itu dibelikan pupuk, tak tutup ini pindah apa ini, atau dibelikan arko, ya kan? Jadi sesungguhnya adalah ya kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Poso yang mayoritas itu tidak tersentuh dengan baik. Tapi di beberapa tempat mereka katakan, tapi Pak Yasin adakan juga beberapa bantuan. Betul. Kita ambil contoh, ada bantuan hand tractor. Betul. Coba ceritakan apa masalah bantuan hand tractor. Begini Pak, diberikan kepada kelompok tani. Kebetulan ketua kelompok taninya itu adalah dekat dengan kekuasaan. Setelah traktor datang, dia juga yang kuasai. Betul ya? Ada di sini. Berarti sosama jo semua turun dapat. Iya tak? Ah gitu. Uang sewa dia ambil. Waktu rusak dikasih biar, terakhir jadi mangkrak sudah itu. Bukan kita yang bilang jadi seperti itu memang. Nah, sesungguhnya ya, apakah pemerintah kita yang sekarang itu salah? Tidak gitu. Mereka berpikir sebenarnya untuk pembangunan, tapi basis perkotaan. Pertanyaannya adalah, apakah memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Tentu tidak gitu. Dan apakah memang sudah itu merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat? Tentu tidak juga. Kita ambil contoh. Perencanaan pembangunan jembatan Kabose, ya, kayak Manyebone Sompe itu, contoh aja satu ya. Itu masuk dalam kategori jalan atau jembatan alternatif gitu. Jembatan alternatif itu dibuat dengan dua alasan pokok. Satu ya sebenarnya ya, mengurai arus lalu lintas. Biasanya kalau so macet, maka karena ada kan danau yang membelah kota Poso itu. Jembatan kan satu ya. Kalau ini sudah macet, maka dibutuhkan yang namanya jalan alternatif supaya tidak macet gitu. Pertanyaannya adalah apakah Poso macet? Belum. Ada yang macet Pak. Kalau ada drum band dan jalan. Nah, kita bilang iya 17 Agustus itu. Nah gitu ya. Artinya alasan itu tidak bisa menjadi dasar gitu. Kemudian yang kedua itu adalah membuka kawasan ekonomi baru. Ya gitu. Artinya apa? Waktu jembatan itu dibuat, ada satu kawasan akan tumbuh ya perekonomian di situ. Akan ada ruko, akan ada diskotik misalnya, rumah-rumah makan dan pemukiman yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kawasan itu gitu. Mau contoh Manado apa itu yang pinggir laut itu? Boulevard ya. Makassar, Pantai Losari, seperti itu. Nah, sekarang mungkin ya pemerintah kita sekarang ini berpikirnya panjang sekali, terlalu wow gitu. Ya. Karena jika kita berpikir untuk investasi yang dibuat di situ sekarang aja sudah hampir 50 miliar, jika jadi mungkin ratusan miliar. Apakah itu sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita gitu? Tidak, mereka hanya masuk di Bone Sompe. Dari Kaimanya 60 km per jam, masuk jembatan panjang, BRI, lampu merah yang sote pernah hidup ya, belok kiri, turun di Tugu Hoba yang pebesar itu, jalan kecil DP Tugu pebesar di Rumkit, terus ke sana belok kiri, so sampai di ujung. Toko tua. Kawasan apa yang mau dihidupkan dengan investasi puluhan miliar itu? Tidak ada gitu. Kecuali direklamasi secara keseluruhan sampai di Lawanga. Bisa, tetapi dia butuhkan mungkin triliun di situ. Nah, artinya apa? Itu sudah kita sadar gitu. Sehingga Perda Yasin itu mengambil kesimpulan akhir bahwa pikiran pokoknya adalah 80% masyarakat kita hidup di pedesaan, maka program percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso akan berbasis pedesaan. Kita akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di pedesaan dalam artian yang luas gitu. Petani sawah, petani kebun, nelayan, ya, ibu-ibu UMKM dan seterusnya gitu.
Artinya apa? Ya, semua kebutuhan pokok masyarakat yang susah didapat kemarin, ya, yang tidak ada perhatian pemerintah dan seterusnya, itu yang kemudian menjadi fokus perhatian program percepatan kesejahteraan kita ke depan.